Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah, kasih sayang Allah, kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah, kita masih diberikan badan sehat, waktu lapang dan waktu luang, dan diberikan keistiqomahan hati. Semua itu punya nilai. Kadang mulai panjang tetapi tidak istiqomah, waktu layado tapi tidak mau memanfaatkan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid As-Sakinah, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, orang tua kami, hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali ditakdirkan ketemu dalam kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan kita selalu mengisi waktu-waktu umur kita, karena umur ini juga akan dipertanggungjawabkan. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat, hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satunya adalah an umrihi, tentang umur. Umur kama sajo di pagunuan, ma banyak untuk kebaikan atau untuk mubazir. Mubazir itu makasihnya tidak diisi dengan kebaikan, karena nanti akan dipertanggungjawabkan, tidak ada lepas satupun umurmu. Jadi mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas umur yang diberikan dan diisi dengan nilai-nilai kebaikan dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, lalabih sekurang setahun awak ndak bersebut. Ibu ya. Ya, 2022 kini kan iyo tuh. Secara jumlah hitungan matematikanya, angkanya umur kita bertambah. Kalau dulu 60 kini 61, dulu 50 51, kan bertambah tuh. Dari segi jumlahnya.
Tapi hakikatnya umur kita itu berkurang. Kalau jatah kita di hadapan Allah 70, kinilah 69. Tuh sisanya tuh. Itu kajian tauhid, hakikatnya berkurang. Tapi kapannya wallahu alam. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Umur berapa, di mana kamu akan meninggal, kata Allah, itu adalah rahasia Allah. Luqman 31:4. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu mari kita pelihara. Apa yang akan kita pelihara? Kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang kita lakukan agar tidak menjadi rusak. Kadang tanpa kita sadari, dalam tinjauan ilmu tauhid kita kan membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat kita itu ada yang merusak dan menghancurkannya atau menghapusnya. Salah satu adalah syirik. Wallah, demi Allah, saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Saya tidak akan korupsi. Korupsinya pasti kan naik. Ada ndaknya? Itu kan penting juga itu dijelaskan. Makanya hasil korupsi itu tidak boleh dibawa pulang. Jangan anak bini lagi yang makan itu. Dia tidak salah. Karena itu adalah sifatnya haram. Banyak literatur yang menjelaskan, baik ayat ataupun hadis yang menjelaskan itu. Makanya penting, kalau sudah bersumpah menyebut nama Allah, wajib hukumnya mempercayai. Tapi kalau ada bersumpah menyebut nama yang lain, nangka ditembak patui, mbok dak dah dosnya. Itu boleh tidak percaya itu. Ada celah itu sumpah itu sumpah pocong. Pocong dah lah tahu ada. Tapi kalau sudah menyebut nama Allah, hati-hati. Tidak bisa dipermainkan itu. Makanya man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah, faqad, ada taukid lagi itu, maka sungguh asyraka, dia telah syirik. Siapa yang bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Kan jaleh tu bahasanya tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kau bersumpah, pikir-pikir dulu. Kalau kata lo menjalankannya, jalankan. Kalau enggak, jangan sumpah lo lah. Enggak di dunia, di akhirat nanti akan ditagih. Hati-hati. Iko lali mau balik dah 20 ala 10 janji ingkar saduallahnya. Berjanji apa lihat tu? Contoh kayak gitulah contohnya. Hati-hati. Tidak ada istilahnya janji tinggal janji, tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, aufu bil uqud, tepatilah janji-janjimu apabila kamu berjanji. Makanya berjawab tadi insyaallah ya, gitu kan. Jangan lupa buku di Sakinah ya, insyaallah ya. Tapi kadang-kadang insyaallah tu kalau dipamain lo bagai. Insyaallah tu balik keindah. Karena ada dulu kejadian orang ngaji di Indaruang minta muhasabah di Lubuk Buaya. Ustaz, minta muhasabah cik di Mabuk Lubuk Buaya. InsyaAllah ya bu ya. Awak di Indaruang, dan insyaAllah tu Ustaz. Sewarna itu man. Kalau tidak percaya ibu juga insyaAllah, silakan cari yang lain. Ini yang saya. Nyo kadang-kadang insyaallah tu kalau di pemain kawan lo bagai. Insyaallah tapi nak tibuh je dah. Nyalain rumah. Kalau insyaallah tu lah 99,999% mah dah kayak kayu. Makanya tak boleh kalimah-kalimah Allah tu tak boleh dipermainkan. Jadi satu, riya, hindarkan sifat riya.
tulus, ikhlas karena Allah. Buatlah sesuatu karena Allah. Yang kedua, bersumpah menyebut nama selain dan nama Allah. Kok kau bersumpah sebut nama Allah? Kalau tidak usah sumpah. Karena nanti akan terjebak ke dalam sifat syirik, merusak dan sangat bahaya. Dosa syirik tidak ada ampunannya. Yang kedua, yang ketiga adalah yaitunya menyembelih binatang di kuburan para orang-orang soleh. Kalau ada, mudah-mudahan kita hendaklah menyembelih binatang di kuburan para wali, para buya, para kiai, ungku, bahasa terserahlah, orang-orang soleh lah gitu. Tidak boleh. Menyembelih itu kena Allah. Makanya salah satu syarat wajib menyembelih itu di bulan hari raya Idul Adha, salah satu adalah menyebut nama Allah. Itu wajib hukumnya. Tidak ada tawar itu. Bismillahirrahmanirrahim. La'anallah, Allah melaknat man zabaha bighairillah, siapa yang menyembelih suatu sembelihan bukan karena Allah. Hati-hati. Awak nabiah dibawa kuburan, latani kuburan, si anak makan, paling-paling penjaga kuburan kan terjebak itu. Hati-hati, tidak boleh. Jadi menyembelih hewan sembelihan, binatang sembelihan, menyebut nama selain nama Allah untuk sesajian atau sembah-sembahan, namanya itu terserahlah nama apanya gitu kan. Yang penting untuk apalah gitu kan. Ada bertanya Bu? Boleh? Ada 3. Ria, hindarkan. Kemudian bersumpah, sebutlah nama Allah. Kalau tidak jangan sumpah. Kemudian yang ketiga yaitunya menyembelih binatang bukan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang tanpa disadari, tanpa disengaja kita akan terjebak ke sana. Makanya kita luruskan tiap-tiap seluruh amal ibadah kita itu agar diijabah dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk yang keempatnya yaitunya tawaf di kuburan orang-orang soleh. Nah, kalau awak di Minang ini mungkin tidak ada lah gitu kan. Mana tahu gitu kan. Pai awak ziarah kubur, sampai situ keliling kan. Tawaf itu hanya di Ka'bah. Di kuburan tidak ada. Apa yang dibacanya tidak tahu juga kita lah. Kalau seandainya ada, hindarkan itu. Kalau ada mungkin teman-teman kita, kasih dia pemahaman dan pengetahuan agar tidak terjebak. Karena tawaf itu hanya mengelilingi Ka'bah di Mekah. Yang wajib atau yang sunnah dalam haji dan atau umrah boleh. Nah, ini kuburan kan tidak masuk akal itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima yaitunya termasuk ke dalam syirik kecil itu adalah salat menghadap kuburan. Itu sesuatu hal disengaja. Contoh ada kuburan dalam masjid itu, dalam musola, dalam rumah ibadah itu. Setiap salat menghadap kuburan itu taruh.
Ini kuburan karomah lah. Kalau di kampung Ambon namanya kuburan karamai namanya itu. Itu tidak boleh. Kecuali kalau ada kuburan itu sudah dulu di depan masjid atau depan musola. Mungkin yang punya tanah itu mewakafkan, ambo kalau meninggal besok tolong kuburan siko deh. Tahu-tahu membangun rumah ibadah, masjid dan musola. Nah, berarti kan sudah di luar. Jadi kalau sholat sengaja menghadap kuburan, tidak boleh. Setiap sholat hadap ke sana. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tajlis alal kubur. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Nah, ini sering terjadi kadang-kadang tak kalah awak pai ke kuburan pai mantan orang apa dah? Orang meninggal. Atau pai ziarah kubur. Itu duduk-duduk di meja tu. Tidak boleh. Kadang kalau ditegur situnya berang lah gua panek buya hasilnya. Akan mengaca wak lai. Lalatih tadi ngelai kubur ustaznya. Nyo kadang lah tu kawan. Nyo ngelai-ngelai situ. Lam di sana larangan la tajlis alal kubur wala tusallu ilaiha. Jangan duduk di atas kuburan, jangan salat menghadap kepadanya. Nya itu kuburan. Kalau disengaja. Kecuali tadi faktor X tadi. Tapi ada juga yang ekstrimnya. Kuburan kalau lama di muka masjid, di muka musola. Oh, harus dibongkar itu. Pindahkan. Ya kalau tahu bongkar lah. Tapi sholat di sini di depan ini ada kuburan. Setiap sholat menghadap ke siku terus. Baru dikhususkan kuburan tuh, kuburan karomah lo. Di Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah, di Masjid Nabawi itu kan ada kuburan. Kuburan Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Antara raudhah, mimbar Nabi, mihrab Nabi, kemudian raudhah, kemudian kuburan Nabi. Itu ibu-ibu kan di belakang itu. Apakah ibu-ibu sholat menghadap kuburan, menyembah kuburan? Tidak. Berdoa saja tidak boleh di kuburan. Kan ibu-ibu ya, kalau haji dan umrah, kalau berdoa di situ kan diusi ya tuh. Haj, ukhruj, keluar. Jangan berdoa di sana. Tapi bagaimana? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan gitu. Ucapan selamat, salam. Bukan berdoa. Berdoa itu udhuni astajib lakum. Langsung ke Allah tanpa perantara. Nah, begitu. Kehati-hatian kita, Allah dan Rasul dalam membimbing menyelamatkan umat. Jadi tidak boleh duduk di atas kuburan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mendengar begini itu, kalau lah tahu awak sampaian karena anak muda-muda awak yang belum tahu. Kalau suruhnya membaca banyak-banyak tentang agama. Di dalam kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, daripada duduk di atas kuburan, lebih rancak duduk di atas baru api yang sedang hidup. Angin dingin. Nah tuh, cobalah menggalakak di buaya ketepong tuh. Panas itu, api sedang hidup kan angin itu. Itu lebih rancak duduk di situ daripada duduk di atas kuburan. Makanya la tajlis, jangan duduk alal kubur. Karena kita sering melihat seperti itu. Kadang awak sapu di situ begini di kuburan tu nyocuan saja. Nah, tentu kinilah saatnya, saat pengajian gitu kan. Tujuan kita kan pencerah terhadap umat. Kan suluh bendang cerita suluh bendang dalam negeri, kapai tempe batanyo, kapulang tempe babarito. Nah, kan gitu. Itu yang alim itu, ulama itu. Ini tidak boleh. Kalau seandainya memang ada yang lah terjadi selama kau, ya taubat saja kepada Allah. Allah akan Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, Allah Maha Pengampun. Dosa saya banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Dosa saya besar,
ampunan Allah jauh lebih besar. Dalam Al-Quran kan seperti itu. Jadi jangan putus asa pula. Kalau ada yang banyak dosanya, banyak maksiat semasa hidup, kadang-kadang sok mudo dulu, namanya katu mudo lah, dikacak batih lawa batih, dikacak langan lawa langan, dunia kau rasa kadiawa kasadalah dikacau kasadanya. Prinsip H3T, halal haram hantam taruih. Akinilah sadar, lah tahu takana hidup kamati, taubat pingin taubat, ragu apakah di rumah taubat ambo di Allah terima. Kecil sia ya kata Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Itu dalilnya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah khawatir, jangan baputu yaso dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Ada jami'ah di sana. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Begitu Allah Maha. Jadi jangan ragu pula. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh sholat menghadap kuburan, duduk di atas kuburan kalau itu sesuatu hal yang disengaja. Makanya sering kadang-kadang kan ada berbeda pendapat juga. Ada juga yang killernya gitu kan, yang ekstrimnya enggak boleh selagi ada kuburan di muka masjid do, di muka musola tu ambo ndak kesumbayang situ do. Itu kan ekstrim kali itu. Berarti niat hatinya itu yang tidak benar itu. Tapi kalau soal kuburan di sini kita tanam, kita sholat menghadap kubur baru. Tapi kalau di depan sana, di luar ada pembatas, tengah di masalah. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sholat menghadap kuburan, kalau sesuatu itu nanti hati-hati dilakukan akan terjebak ke dalam sifat syirik, orangnya musyrik. Kalau ziarah kubur gimana? Ya boleh, silakan, tidak apa-apa. Ziarah kubur itu kan ingatkan kematian, boleh, tidak ada masalah. Dulu kan awalnya kan perempuan itu kan dilarang ziarah kubur. Nah Rasulullah melarang perempuan ziarah kubur. Kenapa? Karena perempuan itu kalau dibawa ke kuburan takana kaji lamu balik, dia kan mudah tersentuh paibuati, takana udo balik. Tawayanglah nostalgia, nostalgia ya, sadualanyo. Lah maratok marang-rawo menapi-napi dado sama dengan perbuatan orang jahiliyah. Tidak boleh. Rasul larang. Lama itu. Terus adalah tuntutan bagi kaum wanita. Kalau kini namanya emansipasi wanita. Ya Rasul, kami kan juga ingin ziarah kubur untuk menambah ketaatan, mengingat kematian. Ya kalau sanggup dan mampu mengendalikan diri boleh, kata Rasul. Jadi kalau ada yang perempuan, makanya maratok-ratok itu tidak boleh. Nangis boleh, meratap. Kalau maratok itu kan laba buah-buah itu, laba sabuik kesadalahnya. Si mantuang di bukit putui jerajak di tanah Taban, tampik bagantuang nala putui, tampik berpijak nala Taban. Dia memang udah lah dahulu, memang ada sama si awak. Bahasa buik sedoe, tidak boleh lagi. Itu perbuatan jahiliyah. Kadang-kadang anak dari Jakarta kan, alun sampai naik ke rumah tipe terjanjang suruh, ainyo yang pingsan dulu, ngapain urang le, ngapain inyo lu urang dulu. Tidak boleh. Itu kurang orang kamar tu, soal kamar. Jadi wanita yang meratap dan wanita yang mendengar ratapan itu kena laknat. La'natullah, la'nat Rasulullah, la'nat malaikat. Wanita yang meratap dan mendengar ratapan. Jadi kalau ada yang meratap, tagan. Hendaknya selamain dulu. Nah gitu. Menangis itu biasa, itu manusiawi.
Rasulullah saja juga seperti itu. Tak kala cucu beliau wafat, Rasulullah juga menangis. Tapi yang maraton tidak boleh. Baik Bapak Ibu, jadi sholat menghadap kuburan, duduk di atas kuburan itu setali sejalan hadisnya itu tidak baik, tidak boleh dilakukan. Akan terjebak nanti ke dalam perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam aturan agama kita, merusak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang ditanya Bapak Ibu, boleh? Waktu kita sekarang 46 ya. Jadi, ya, 46. Awak kan menunggu-nunggu waktu. Itu hebatnya awak. Jadi menunggu-nunggu waktu kita isilah dengan ya kajian-kajian agama gitu. Jangan bayar ya. Ke guru gedang bola tanya. Baru be kadukun. Nah gitu. Kalau di dalam hadis siapa yang datang ke dukun, mohon maaf teman-teman dukun gitu kan. Siapa yang datang saja itu tidak diterima amal ibadahnya 40 hari 40 malam. Itu belum membenarkan. Datang saja berniat. Pai baru be kadukun. Nah, tapi standar dukun kok pernah dulu dia dulu tuh. Iya, kalau ini duduan dulu. Ambo cak merukiah orang kecil orang ambo dukun jo gitu kan. Ya, tolong rukiah kadai ambo sih. Coba yang kadai ke rukiah. Urangan soalnya ke rukiah itu ndak kadai doh. Karena orangnya yang stres gitu kan. Tuh di bypass tuh pernah dulu tuh. Jadi sebenarnya kalau yang penting minum kalau wak sakit kapal lo au be Bu. Paramex. Bodrex. Nah, minum bodrex tuh kalau ndak hati-hati awak akan terjebak ke dalam syirik. Ambo kalau ndak minum bodrex itu petang ndak sehat ambo tuh doh. Tuh, kena tuh. Bapak udah sembuh ya? Alhamdulillah. Dulu kan Allah. Apa obatnya kemarin? Minum bodrek aja. Jadi kalau awak datang ke dukun itu sudah lain ceritanya gitu kan. Apalagi kalau dukun itu tidak sholat. Hati-hati itu. Kalau dukun dia sholat, dia biasa tidak mau dipanggil dukun itu. Orang ada yang ngecen orang pandai gitu kan, orang pintar. Paranormal. Berarti orang-orang yang datang tuh tidak normal tuh mah. Waduh, tidak enak pula nantinya. Yang penting jangan sampai kita terbawa kepada hal-hal sifatnya yang akan merusak akidah kita. Kalau kita setiap penyakit ada obatnya, iya. Tetapi disyariatkan di dalam Islam berobat itu melalui aturan-aturan yang Islami juga. Makanya meminum obat itu ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilkafi, Bismillahilmuafi. Awak kan Bismillah tanya. Ndak apa-apa nampak ku Allah doh. Kan lah Bismillah minum. Boleh ndak apa-apa. Tapi yang penting jangan kepada dukun lah dulu. Karena nanti kita akan terjebak nanti ke sana. Apalagi kalau dukun itu dia memang profesinya di sana, dia akan nanti ada kambing-kambing putih yang dikambing hitamkannya gitu kan. Aku kurang syanu kon. Aku tetangga syanu kon. Aku liyo lah, akhirnya musuhan jadinya. Aku perbuatan syanu kon. Gitu. Lakukan nih kuat. Lakukan kuat. Jadi kalau dalam apa kan sering kita lihat itu. Jadi dalam video-video pendek yang sampai kepada kita itu bahagian daripada sesuatu hal yang nanti merusak akidah kita. Yang jelas kalau berobat, kalau secara lukuh ya ke medis lah. Yang biasa standarnya minum-minum obat, ya minumlah menyebut nama Allah. Ya kalau air putih, kalau Rasulullah kan sering air putih. Kalau ambo biasanya kalau damam tuh biasanya air putih biasanya Bapak Ibu.
Bacakanlah ayat-ayat Allah. Ayat kursi 5 ayat awal surah Al-Baqarah, 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Atau Bapak Ibu yang hafal itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmu syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Baca itu. Nah, jangan lupa selawat. Selawat itu pembuka dan penutup. Karena diterima doa seseorang hamba atau terkatung-katung, selawat kuncinya. Jadi biasanya seperti itu. Jadi oleh sebab itu supaya menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan akidah dan tauhid kita, tidak usah mendatangi dukun. Dalam bahasanya dukun lah gitu kan. Tapi kalau memang kita sakit kepala, ya beli sajalah obat yang biasa. Atau ada yang hilang, ya sabar sajalah, cari kalau bersobok rezeki awak, kalau enggak beli lain. Nah, kan gitu. Oh, kadang-kadang enggak ada yang hilang pakai ke dukun. Dukun itu tentu lah kok sobok dia tu dah. Piti lebih kok. Akhirnya enggak ada usaha, enggak ada hasil. Nah, supaya kita menjaga tauhid kita. Yang jelas ma khalaqta hadzal batila, apapun yang kejadian tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Semuanya sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menjaga tauhid kita supaya tetap bersih dan murni. Maka hindarkanlah mendatangi hal-hal sifatnya yang tidak diperkenankan dalam agama kita. Mohon maaf ya. Yang lain, Ibu, Bapak. Jadi tidak boleh duduk di atas kuburan, sholat menghadap kepadanya. Kemudian juga melakukan perjalanan khusus. Ingat, melakukan perjalanan khusus ke kuburan para wali, para kiai, para buya, para guru, orang-orang soleh untuk meminta keberkahannya, barokahnya. Nah, gitu. Beliau sebelum tentu lah dah. Kau minta tolong lah. Hati-hati itu. Melakukan perjalanan khusus. Kalau ziarah boleh. Tapi kalau melakukan perjalanan khusus ke kuburan para wali dan minta keberkahannya, itu sudah bahaya itu. Minta saja kepada Allah. La tasyaddu rihal, janganlah melakukan perjalanan illa kecuali ila salasatin masjid, 3 masjid. 3 masjid boleh. Masjidil Haram Mekah, Masjidil Hadza, masjidku ini kata Nabi Madinah, wa Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Masjid Aqsa di mana tuh? Palestina. Kalau lai aman. Tapi kalau tidak aman, tidak usah. Kadang-kadang orang Israel kok kadang-kadang kan banyak ulah ya, banyak perangainya kok. Sampai gini, tidak usah. Kalau tidak aman, tidak usah. Nah, cukup kepada Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Itulah yang sering kita kenal dengan haji dan umroh. Boleh. Kalau lapane ibu, bapak jalan-jalan di Sumatera Barat sekali yang Indonesia kok, apailah jalan-jalan ke situ. Tapi jangan jalan-jalan niatnya ibadah haji dan umroh. Itu caranya. Karena nilai ibadah di sana jauh berbeda dengan ibadah di tempat kita. 1 kali sholat subuh di Masjid Nabi itu bandingannya 1000 kali di tempat kita, tempat yang lain. 1 kali sholat subuh di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, di Masjidil Haram di Mekah itu 100.000 kali bandingannya sholat di tempat lain. Makanya rugi sangat lah bapak ibu yang pai haji dan umrah sholatnya di hotel. Aduh, yuk bapak ibu-ibu kita pai sholat subuh jam 12 malam. Dulu ya, kau salah panik-panik latih benar. Kau lah subuh di situ saja. Jadi itu. Jadi tidak boleh melakukan perjalanan khusus
kecuali hanya kepada 3 masjid. Nah, kalau itu kita lakukan, apalagi kalau mencari barokah, itu akan terjebak ke dalam perbuatan syirik. Oh, bah, kami pergi jalan-jalan kau masaji dulu tuh, Nin. Pasih pengarang, boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan hanya pergi mencari indah arsiteknya saja. Untuk pergi selfie kok, masih terapuang. Selfie kok hanya dijadikan untuk latar belakang foto saja. Aduh, sedih pula kita. Ibadah, semakin jauh tempat ibadah kita, semakin hebat. Tapi jangan hanya sekadar upaya foto-foto situ. Iyo rancak, masya Allah. Tapi contoh, studi banding lah di situ, atau studi tiru. Bah manajemennya. Jogo karya itu boleh dicontoh itu. Saldonya tuh 0 di akhir bulan. Itu bagus itu. Iko kadang-kadang kan ya lah. Baik Bapak Ibu, lah diambil. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Al-haqqu min rabbikum. Mari kita istiqomah selalu dalam menjalankan ibadah dan majelis ilmu. Setiap kajian, mari kita datang. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itulah kita sendiri. Al-insan sifatul khilaf. Mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jauh dari itu kita sudah saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi